Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Heni Permatasari. Kita ketemu lagi minggu ini dengan topik asuhan keperawatan keluarga dan komunitas. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari topik pencegahan HIV/AIDS di komunitas. Dan untuk minggu ini kita akan pelajari selanjutnya bagaimana asuhan keperawatan keluarga dan komunitas untuk keluarga dan dengan anggota keluarga yang HIV/AIDS atau masyarakat yang di dalam masyarakat itu terdapat keluarga-keluarga yang mengalami HIV/AIDS atau ODA. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, Anda semua mampu memberikan asuhan keperawatan keluarga dan komunitas terhadap anggota keluarga dan komunitas dengan masalah HIV/AIDS. Kemudian Anda semua mampu melakukan pengkajian keluarga dan komunitas dengan HIV/AIDS. Kemudian mampu merumuskan diagnosis keperawatan keluarga dan komunitas berdasarkan hasil pengkajian. Kemudian menyusun rencana asuhan keperawatan keluarga dan komunitas berdasarkan masalah yang teridentifikasi, kemudian melakukan implementasi asuhan keperawatan keluarga dan komunitas dengan HIV/AIDS, serta melakukan evaluasi terhadap asuhan keperawatan keluarga yang sudah kita berikan. Jadi kalau kita lihat mulai dari pengkajian sampai melakukan evaluasi, yang kita lakukan itu adalah pendekatan menggunakan proses keperawatan ya. Jadi dari mulai pengkajian sampai kepada evaluasi. Oke, saya membagi dua topik kita pada hari ini, yaitu asuhan keperawatan keluarga dengan HIV/AIDS dan kemudian asuhan keperawatan komunitas dengan HIV/AIDS ya. Oke. Nah, mungkin sebagian dari Anda belum mendapatkan teori atau konsep teori yang berkaitan dengan konsep teori keperawatan keluarga, asuhan keperawatan keluarga, tetapi tidak apa-apa. Di sini Bu Heni nanti akan menjelaskan secara singkat ya bahwa sebetulnya pemberian asuhan keperawatan keluarga kepada ODA itu kita melihat bahwa keluarga itu adalah satu unit terkecil ya atau satu unit dasar dari suatu masyarakat, sehingga yang terjadi di dalam keluarga itu akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat itu secara keseluruhan ya. Nah, kemudian praktik keperawatan kesehatan keluarga itu merupakan pelayanan yang holistik ya. Jadi kalau kita sebut holistik, kita harus melihat semua masalah bio, psiko, sosio, spiritual ya yang akan menempatkan keluarga itu sebagai satu fokus pelayanan maksud saya, atau kita akan mulai masuk kepada keluarga itu dari individu. Kalau dalam hal ini adalah ODA yang membutuhkan pelayanan keperawatan atau kesehatan terkait dengan masalah yang dialaminya. Oke. Karena kita menggunakan pendekatan proses keperawatan, maka tahapan pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengkajian ya. Pengkajian kita lakukan terhadap keluarga. Jadi pengkajian ini meliputi data umum seluruh anggota keluarga atau data umum keluarga ini secara utuh. Misalnya di mana keluarga ini tinggal, bagaimana asal terbentuknya keluarga ini gitu ya. Kemudian apakah sebelumnya memang keluarga ini dibentuk berdasarkan keinginan yang betul-betul ingin membentuk suatu keluarga, ataukah mungkin kita lihat dari data umum keluarga ini pada kondisi sebelumnya, maksud saya riwayat kesehatan sebelumnya, ternyata memang anggota keluarga dan keluarga ini sudah memiliki banyak masalah kesehatan misalnya ya. Setelah itu kita kaji kondisi kesehatan semua anggota keluarga, baik yang memiliki masalah kesehatan maupun yang tidak memiliki masalah kesehatan.
Kita kaji juga semua individu yang mengalami masalah kesehatan tadi ya. Kita kaji data kesehatan lingkungannya, bagaimana lingkungan kesehatan tempat tinggal keluarga ini, apakah lingkungannya bersih ya, pemenuhan air bersihnya terpenuhi, udara, sampah, dan lain-lain itu kita lihat ya, bagaimana kondisi kesehatan lingkungan ini. Baik atau kurang baik atau berisiko memang untuk menimbulkan masalah kesehatan selain masalah kesehatan yang sudah dialami oleh ODA itu sendiri. Oke, nah kita kaji struktur keluarga, bagaimana struktur kekuatan keluarga, apakah ketika mereka memiliki masalah kesehatan, kemudian semua anggota keluarga itu mampu memberikan upaya perawatan, ya, mampu mencari pertolongan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, bagaimana pola komunikasi di dalam keluarga untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga, itu juga kita kaji, dan kita juga melihat bagaimana atau kita mempelajari bagaimana riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Semua keluarga itu berada pada satu tahap pertumbuhan dan perkembangan keluarga, dimulai dari ketika menjadi pasangan baru, kemudian keluarga itu menjadi keluarga yang memiliki anak misalnya di bawah usia 3 bulan, masuk kepada tahapan keluarga anak preschool, anak usia sekolah, anak remaja, keluarga dengan dewasa, dan sampai kepada keluarga dengan tahapan usia lansia. Jadi, setiap keluarga itu memiliki tugas perkembangan keluarga sesuai dengan tahap tumbuh kembang keluarganya masing-masing. Ya. Dari mana kita melihat tahapan tumbuh kembang keluarga itu? Kita melihat di dalam keluarga itu anak yang paling tua, anak tertua di dalam keluarga itu berusia berapa, ya? Misalnya masih bayi, ataukah sudah usia anak sekolah atau remaja, ataukah dewasa. Nah, dari situ kita menetapkan tahap pertumbuhan perkembangan keluarga itu. Nah, yang terakhir kita melihat bagaimana persepsi keluarga terhadap masalah kesehatan yang dialami oleh mereka. Apakah keluarga menyadari mereka memiliki masalah kesehatan, atau keluarga tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki masalah kesehatan? Dan ini nanti sesuai dengan persepsi keluarga masing-masing, ya. Oke. Setelah kita melakukan pengkajian terhadap seluruh anggota keluarga tadi, kemudian kita harus melakukan pemeriksaan fisik dengan fokus kepada ODA, ya. Jadi kalau terkait dengan pemeriksaan fisik, Bu Heni yakin bahwa semuanya sudah mendapatkan informasi atau bagaimana sih pemeriksaan fisik ODA ini dari narasumber sebelumnya, ya. Tapi tidak apa-apa, di sini kita lihat apa yang harus kita kaji fisiknya pada ODA secara khusus, ya. Kita lihat bagaimana keluhannya. Apakah ada nyeri, lemah, sesak nafas, ada kesulitan tidur? Bagaimana dengan penampilan umumnya? Apakah ODA itu sudah memiliki beberapa infeksi oportunistik sehingga dia mengalami berbagai gejala, ya. Kemudian kita lihat kepala, bagian kepala, kita lihat bagaimana, kita kaji tingkat kewaspadaannya, apakah menurun, apakah masih baik. Apakah terjadi kehilangan memori, rasa sakit pada membran mukosa mulut akibat kandida atau herpes misalnya, ya. Kemudian kita kaji juga paru-paru, apakah mengalami napas pendek, dyspnea, batuk, nyeri, apakah ada gejala TB paru atau pneumonia. Itu kita perhatikan, kita kaji. Kemudian bagaimana jantung, bagaimana irama dan frekuensi denyut jantung. Setelah itu bagaimana abdomennya, apakah mengalami mual, muntah, tidak nafsu makan dan diare. Kemudian kita cek juga bagian genitalianya, apakah ada rasa nyeri pada genitalia, infeksi perineal, kandidiasis pada vagina, dan lain-lain, ya.
Kemudian pada bagian kulit kita periksa apakah terdapat ras, tanda kemerah-merahan ya, tanda kemerah-merahan, lesi ya, sarkoma kaposi, apakah ada eksim, gatal ya, psoriasis misalnya bintil-bintil kecil-kecil dan itu gatal, atau bahkan herpes terasa panas, nyeri di kulit ya. Kemudian apakah ada dermatitis. Nah, jadi sekali lagi Bu Heni tekankan bahwa sebagai perawat Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik ini, ya. Seperti itu. Dari pemeriksaan fisik dan pengkajian yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan atau kita mengidentifikasi diagnosis keperawatan, ya. Diagnosis keperawatan yang kemungkinan kita temukan pada individu dengan ODA dan keluarga yang di dalamnya terdapat ODA itu adalah seperti yang ditampilkan di PPT ini. Jadi ini adalah kemungkinan diagnosis. Kemungkinan mereka akan mengalami atau kemungkinan tidak mengalami. Tapi kalau dari evidence base yang kita dapatkan, ini adalah diagnosis yang sering terjadi pada individu ODA-nya dan atau pada keluarganya secara utuh, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada diagnosis yang menggunakan inisial dari pasien atau ODA-nya, itu adalah diagnosis untuk ODA-nya, ya. Jadi individu di dalam keluarga. Tapi kalau diagnosis yang tidak menggunakan inisial itu adalah diagnosis untuk keluarganya secara utuh. Jadi kemungkinan diagnosis keperawatan yang kita temukan itu yang pertama adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas ya. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, gangguan rasa nyaman, ketidakmampuan coping keluarga, ya ini adalah diagnosis utuh keluarga, atau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan atau gangguan proses keluarga. Jadi ketika terdapat ODA di dalam keluarga, selain akan ada masalah fisik pada individu ODA-nya, kemudian keluarga secara utuh juga akan terpengaruh akibat ODA yang ada tadi ya. Seperti pada penjelasan Bu Heni minggu sebelumnya, berbagai masalah dialami oleh ODA itu akan berdampak kepada keluarga dan bahkan masyarakat yang ada di sekitar si ODA tersebut. Nah, ini adalah contoh dokumentasi keperawatan yang kita susun untuk si ODA tadi yang memiliki masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Misalnya ODA-nya adalah Bapak S ya. Nah, kesepakatan penulisan diagnosis dokumentasi keperawatan di setting komunitas, kalau di FIKUI kita menggunakan Nanda Noknik ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan atau kita tidak melarang ya kalau mahasiswa akan menggunakan SDKI yang di launching oleh PPNI. Tapi sebagai pengetahuan dasar mahasiswa menggunakan dulu Nanda Noknik sebelum Anda menggunakan diagnosis atau rumusan diagnosis keperawatan yang lain. Jadi tidak usah dipermasalahkan karena pada dasarnya sama atau hampir sama, hanya saja bedanya kalau kita menggunakan Nanda Noknik itu dipakai di seluruh dunia dan dia menggunakan rumusan yang sama yang dipahami. Jadi kode diagnosisnya, intervensinya, tujuan khususnya. Nah, kalau yang dikeluarkan oleh SDKI itu khusus untuk penggunaan di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, misalnya dari hasil pengkajian kita mendapatkan data pendukung ya. Sering batuk, mengalami batuk berlebihan, ada demam, sering terbangun karena batuk ya. Kemudian pernapasannya menjadi abnormal, ada dyspnea, ada ronchi ya, ada batuk berdarah gitu. Nah, keunikan
dokumentasi atau pelaksanaan asuhan keperawatan di setting keperawatan keluarga, kita menetapkan tujuan dan intervensi itu menggunakan pendekatan 5 tugas kesehatan keluarga gitu ya. Jadi pendekatan 5 tugas kesehatan keluarga itu yang pertama adalah keluarga harus mampu mengenal masalah kesehatan. Yang kedua adalah harus mampu mengambil keputusan terhadap masalah kesehatan yang ada di keluarga. Dan yang ketiga adalah keluarga mampu merawat anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Sedangkan yang keempat itu keluarga mampu memodifikasi lingkungan ya untuk mengatasi masalah kesehatan tadi. Dan yang kelima adalah keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi mengantar Oda ke puskesmas, mengantar Oda ke pasienkes lain itu harus dimiliki kemampuannya oleh keluarga. Dan itu mengiringi juga, jadi tujuan dan intervensi itu disesuaikan dengan 5 tugas kesehatan keluarga ini. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini keluarga mampu mengenal masalah, maka tujuan khusus yang harus kita capai adalah keluarga ini harus memiliki kemampuan terkait dengan pengetahuan manajemen penyakitnya, proses penyakitnya, perilaku sehat, dan pengetahuan yang berkaitan dengan promosi kesehatan, ya. Kemudian untuk mengambil keputusan, keluarga harus mampu berpartisipasi, ini tujuan yang akan kita capai ya, berpartisipasi dalam membuat keputusan ya tentang bagaimana pemeliharaan kesehatan, kemudian dukungan keluarga selama pengobatan. Untuk mampu merawat, keluarga harus memiliki kemampuan atau tujuan kita adalah kita lihat bagaimana status kardiopulmoneri, status sirkulasi, status respirasi, dan kepatenan jalan nafasnya haruslah di dalam batasan yang normal gitu ya, atau tidak ada deviasi dari normal yang sangat-sangat jauh gitu. Nah, ini kita sesuaikan dengan intervensi keperawatannya gitu ya. Jadi kalau untuk mengenal masalah, maka kita akan memberikan intervensi dari NIC, kalau tujuan tadi dari NOC. NIC-nya adalah kita berikan pendidikan kesehatan, mengajarkan proses penyakit. Kemudian kalau untuk keluarga mampu mengambil keputusan, kita harus mendukung ya, memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil oleh keluarga. Dan keputusan ini haruslah merupakan keputusan untuk merawat ya, merawat si anggota keluarga. Jadi keluarga itu harus punya keputusan yang tepat terhadap masalah kesehatan yang dialami oleh Oda. Kalau untuk tindakan perawatan, kita akan mengajarkan keluarga supaya keluarga ini mampu memiliki kemampuan perawatan, misalnya terkait dengan tindakan keperawatan, manajemen jalan nafas, fisioterapi dada, latihan batuk efektif, maksud saya, monitoring pernapasan, monitoring jalan nafasnya, dan berbagai terapi yang akan mendukung supaya atau mendukung jalan nafas itu menjadi efektif ya. Nah, ini ada kode-kode ya, ada kode diagnosis, kode tujuan khusus atau NOC, dan kode intervensi dari NIC. Itu tadi yang Bu Heni sebutkan bahwa kode-kode ini bersifat internasional ya. Jadi kalau nanti Anda menemukan diagnosis dengan nomor kode 0031 itu diagnosisnya berkaitan dengan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Dan tujuan khusus dan tujuan umum ini sama kalau Anda gunakan nanda NOCNIC di semua negara di belahan dunia ini. Seperti itu, kemudian kita lanjutkan. Kalau kita tadi hanya baru sampai ke tujuan yang ketiga, kemudian tujuan yang keempat itu adalah keluarga mampu memodifikasi lingkungan. Nah, lingkungan untuk keluarga dengan Oda itu bukan hanya lingkungan fisik ya, tapi juga lingkungan yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan ya,
perilaku kepatuhan si Oda dan perilaku kepatuhan caregiver atau orang yang merawat Oda, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau untuk tindakannya kita lihat di sini, kita tentunya akan mendukung atau mensupport ya si caregiver yang ada di dalam keluarga supaya patuh terhadap bagaimana kita menyediakan lingkungan yang baik ya. Jadi misalnya tidak ada yang merokok di dalam rumah, rumah selalu bersih gitu ya. Setiap kali kita masuk dari luar itu kita mencuci tangan, terutama nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan universal precaution seperti yang pernah Bu Heni atau telah Bu Heni jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya ya. Kemudian keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini kita dorong keluarga, kita motivasi keluarga untuk membawa Oda itu ke Fasiankes ya, membawa ke puskesmas, membawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini nanti disesuaikan dengan intervensi atau tindakan keperawatannya. Jadi kalau untuk memodifikasi lingkungan itu kita lihat bagaimana atau kita ajarkan bagaimana keluarga bisa memanajemen, mengatur lingkungannya menjadi aman untuk si Oda ya. Kemudian kalau untuk memanfaatkan Fasiankes, keluarga akan mampu memfasilitasi atau membawa, memotivasi, mengantar ya Oda ini ke Fasiankes berkaitan dengan masalah atau penyakit HIV/AIDS yang dialami oleh Oda. Oke. Selanjutnya kita lihat diagnosis yang berikutnya adalah ketidakseimbangan nutrisi. Dan ketidakseimbangan nutrisi ini kurang dari kebutuhan tubuh. Jadi kita tahu bahwa dengan kondisi kesehatan, dengan penyakit penyerta, dengan tanda dan gejala yang ada, dengan proses penyakitnya, maka kemungkinan Oda itu akan mengalami nafsu makan kurang ya, mengeluh mual, muntah, intake makanannya kurang, berat badannya turun, tampak kurus, pucat, lemah ya. Kemudian dia atau Oda itu harus mengikuti diet tertentu terkait dengan penyakitnya. Kemudian mungkin rambutnya mengalami kerapuhan pada rambut gitu ya. Nah, sama pendekatan yang kita gunakan juga adalah menggunakan pendekatan 5 tugas kesehatan keluarga, baik untuk mencapai tujuan maupun untuk melaksanakan intervensi keperawatannya. Jadi yang pertama adalah keluarga mampu mengenal masalah terkait dengan pengetahuan diet sehat, keluarga mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan perilaku kesehatan yang mendukung agar si Oda dan keluarganya menyediakan nutrisi yang baik ya, yang sesuai dengan diet Oda. Yang ketiga adalah keluarga mampu merawat. Jadi bagaimana memotivasi Oda untuk makan, menyediakan makanan yang sehat sesuai dengan kebutuhan Oda. Misalnya disediakan dalam kondisi hangat, bukan yang makanannya selalu sama atau dalam kondisi dingin, tidak menarik gitu ya. Ini yang harus diajarkan kepada keluarga, terutama caregiver ya, orang yang merawat Oda ini. Berikutnya keluarga mampu memodifikasi lingkungan, kita kendalikan faktor risiko seperti tadi Bu Heni sebutkan, misalnya Oda itu rumahnya dekat dengan warung atau tempat jajan ya. Nah, kita ingatkan Oda untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, apalagi misalnya dalam kondisi Oda itu mengalami daya tahan tubuh yang lemah. Jadi beresiko sekali nanti untuk mendapatkan infeksi baru misalnya dari makanan yang dikonsumsi yang bukan dibuat oleh keluarga sendiri atau dalam kondisi yang tidak sehat, yang kurang bersih gitu ya. Yang berikutnya adalah keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan sama seperti tadi.
Untuk masalah kurang nutrisi atau kekurangan gangguan ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan ini, kita bawa ODA ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tujuan khusus ini kita sesuaikan dengan intervensi keperawatan yang kita berikan, ya. Jadi kalau untuk intervensi mengenal masalah itu adalah sama pengajaran atau edukasi kesehatan, kemudian mengambil keputusan itu berkaitan dengan manajemen perilakunya, mampu merawat itu adalah dukungan dari keluarga, monitoring nutrisi, intake output yang masuk dan keluar dari ODA, kemudian kemampuan untuk memanajemen lingkungan. Kalau memanfaatkan fasilitas adalah kita ajak ODA untuk berkonsultasi berkaitan dengan nutrisi yang kurang terpenuhi tadi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk gangguan rasa nyaman. Nah ya, kita semua sudah paham mungkin dari narasumber atau dari konsep teori yang sudah Anda baca berkaitan dengan HIV/AIDS. Semua pasien HIV/AIDS itu mengalami gangguan rasa nyaman ya. Jadi misalnya rasa nyamannya itu mulai dari adanya kecemasan, mungkin akan ada diagnosis cemas tersendiri. Tapi gangguan rasa nyaman yang dialami akibat kecemasan, mengeluh terhadap sesuatu, perasaan tidak nyaman ya, gangguan pola tidur, mengalami gatal, nyeri, tidak mampu rileks, dia menangis ya, merasa dingin, merasa kurang nyaman terhadap lingkungan, takut atau mungkin juga sudah mendapatkan stigma dari orang lain di sekitar, itu tentunya membuat gangguan rasa nyaman pada katakanlah misalnya ODA-nya itu adalah Ibu N gitu ya. Nah, sama, jadi pendekatan kita juga sama ini dengan dua diagnosis sebelumnya. Kita lakukan atau kita tetapkan tujuan yang mengacu pada 5 tugas kesehatan keluarga, maksud saya. Jadi bagaimana level cemasnya, bagaimana pengontrolan atau kemampuan ODA untuk mengontrol cemasnya. Kemudian kita tetapkan juga tujuan bahwa ODA harus atau si caregiver dan ODA harus berpartisipasi dalam keputusan untuk merawat, kemudian keluarga mampu merawat berkaitan dengan turunnya level nyeri, ODA-nya mampu tidur. Kemudian untuk mampu memodifikasi lingkungan itu kita kendalikan faktor risiko seperti 2 diagnosis sebelumnya. Kalau untuk memanfaatkan Fasiankes juga sama, keluarga atau caregiver harus mampu membawa ODA ini ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, disesuaikanlah tujuan khusus tadi dengan intervensi yang kita lakukan ya. Edukasi kesehatan, coping enhancement, kemudian manajemen perilaku, dukungan keluarga, modifikasi lingkungan, dan membawa konsul ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, diagnosis yang keempat ini berbeda dengan 3 diagnosis lainnya. Diagnosis yang keempat ini adalah diagnosis untuk keluarga secara utuh ya. Jadi diagnosisnya ketidakmampuan coping keluarga. Kita sudah bahas pada pertemuan kita sebelumnya, jika terdapat ODA di satu keluarga ya, itu akan mempengaruhi seluruh keluarga bahkan masyarakat ya. Karena tanda gejala, proses penyakit, dampak sosial ekonomi, dampak psikis dan fisik yang dialami oleh ODA, sehingga ini kemungkinan akan timbul atau akan muncul diagnosis ketidakmampuan coping keluarga ya. Apa diagnosis yang muncul dari maksudmu Hendy, tanda gejala apa yang menyebabkan diagnosis ini muncul? Misalnya adalah karena adanya ODA di dalam keluarga,
Keluarga membatasi interaksi dengan keluarga yang lain ya, maksudnya dengan keluarga-keluarga yang lain di masyarakat. Pengabaian terhadap klien atau odanya bisa juga terjadi karena malu, karena perasaan kesal, karena perasaan tidak suka, perasaan benci bisa ya. Kemudian keluarga mengabaikan perawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan oda. Keluarga kurang memperhatikan penyakit, maksudnya penyakitnya oda, keluarga tidak mengetahui aktivitas yang tepat untuk memenuhi tujuan kesehatan, dan status ekonomi keluarga yang kemungkinan kurang ya, serta pelayanan kesehatan yang sulit terjangkau. Tujuan khusus yang akan kita capai ini sama, kita menggunakan pendekatan 5 tugas kesehatan keluarga. Jadi keluarga mampu mengenal masalah, mampu mengambil keputusan, mampu merawat, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita lihat di sini pengetahuannya sebetulnya sama. Kita jelaskan ya, maksud Bu Heni, keluarga dan oda harus tahu bagaimana proses penyakit, nanti kita ukur di tujuan khusus, bagaimana gaya hidup sehat, manajemen stres. Kemudian untuk mengambil keputusan itu oda dan keluarganya harus memiliki kemampuan berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pemeliharaan kesehatan ya. Kemudian dukungan keluarga selama proses pengobatan. Setelah itu membina hubungan dalam perawatan, penampilan caregiver-nya. Jadi caregiver itu harus memiliki kemampuan melakukan perawatan. Baik perawatan secara langsung, memberi makan, memberi minum ya, mengganti pakaian, membersihkan tempat tidur, ataupun perawatan tak langsung misalnya berupa support, dukungan ya yang diberikan kepada oda. Ini yang akan kita ukur sebagai tujuan khusus untuk kemampuan keluarga merawat dari diagnosis ini. Nah, kemudian untuk intervensinya kita lihat sama ya, lebih kurang ini sepertinya sama dengan intervensi pada diagnosis yang lain tadi, tapi sifatnya ini ditujukan kepada keluarga caregiver secara utuh. Nah, kalau kita lihat di sini terkait dengan dukungan keluarga untuk mampu merawat, itu kita lihat ada bagaimana kita meningkatkan coping keluarga. Kita memberikan konseling, dukungan kepada keluarga, dukungan kepada oda ya. Kemudian peningkatan kemampuan coping serta mobilisasi keluarga. Maksud Bu Heni mobilisasi bagaimana kita bisa membawa si oda itu ke pasienkes ya. Dan lain-lain yang akan meningkatkan coping keluarga dan odanya. Kalau Anda mahasiswa sudah melewati mata kuliah keperawatan jiwa, itu pasti sudah mengenal apa yang dimaksud dengan coping ya. Coping itu adalah mekanisme pertahanan diri atau kemampuan untuk bertahan ketika kita secara individu maupun di sini di dalam satu keluarga itu mengalami masalah, entah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, maka kita akan membuat coping. Coping kita itu bisa coping yang positif, menerima, menghadapi, mencari penyelesaian, atau kita akan punya coping yang negatif, tidak menerima, lari dari kenyataan, dan kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya mengabaikan masalah. Masalahnya tidak selesai tapi kemudian menjadi lebih berat. Nah, ini yang kita inginkan dari sini atau tujuan kita adalah keluarga dengan oda ini memiliki coping yang positif untuk penyelesaian masalah. Seperti itu ya. Oke, nanti lebih lanjut di dalam mata kuliah keperawatan jiwa akan dipelajari lebih dalam ya. Nah, ini masih melanjutkan tadi, ini data pendukungnya itu bisa berupa data yang belum tadi kita baca ya, adalah keluarga membatasi interaksi, pengabaian terhadap klien ya. Oh iya, ini sudah sama ya.
keluarga tidak mengetahui aktivitas yang tepat untuk memenuhi tujuan kesehatan si Oda-nya, status ekonomi, oke sama ini ya. Nah, kemudian untuk memodifikasi lingkungan, ini kita lihat tujuan khususnya nanti adalah menunjukkan peran. Jadi keluarga itu menunjukkan masing-masing itu berperan sebagai apa untuk memodifikasi lingkungan yang baik, yang sehat untuk si Oda ya. Manajemen lingkungannya, kenyamanannya. Kalau untuk memanfaatkan Fasiankes, kita lihat di sini Oda dan keluarganya itu merasakan puas setelah mereka mengunjungi Fasiankes atau mendapatkan pelayanan di Fasiankes sebagai tujuan khususnya ya. Nah, intervensinya kita sesuaikan untuk tuk yang keempat tadi, yaitu mampu memodifikasi lingkungan dan mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ada dukungan terhadap pemberi perawatan, si caregiver biasanya, pemeliharaan proses keluarga, dukungan keluarga, terapi keluarga, role and enhancement peran keluarga. Masing-masing anggota keluarga itu nanti ditunjukkan ya, atau kita latih supaya mereka bisa menyediakan atau memfasilitasi lingkungan yang sesuai, yang nyaman untuk kesembuhan Oda. Oke, kalau memanfaatkan Fasiankes, kita ajak konsultasi, kita rujuk ya. Kemudian si Oda ini mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan merasakan manfaatnya setelah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Baik, lanjut. Nah, ini adalah rencana asuhan keperawatan untuk diagnosis keperawatan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, jadi di dalam diagnosis ini juga adalah diagnosis keluarga secara utuh. Nanti Anda bisa membaca pada dasarnya tujuan khusus dan intervensi keperawatannya itu sama ya. Terdiri dari 5 tugas kesehatan keluarga, dan tujuan ini dari penetapan tujuan khusus ini, maksud saya kita akan menetapkan bagaimana intervensi keperawatannya. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan tuk yang keempat dan kelima untuk diagnosis yang tadi. Lanjut, nah ini adalah diagnosis yang juga merupakan diagnosis keperawatan keluarga, yaitu gangguan proses keluarga. Ya, jadi kita lihat di sini data pendukung yang mungkin timbul itu adalah pernyataan menyalahkan anggota keluarga pada munculnya masalah, jadi menyalahkan si Oda ya, kemudian menghindari merawat Oda, kemudian menolak untuk mendapatkan bantuan, atau tidak mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada Oda, keluarga mereka. Perubahan dalam komunikasi, bisa jadi saling mendiamkan, tidak berkomunikasi, saling menyalahkan ya. Kemudian tidak ada respon struktur kekuatan keluarga yang menunjukkan perasaan sayang, menerima atau mengurangi kontak fisik kepada Oda ya. Nah, ini juga menggunakan pendekatan 5 tugas kesehatan keluarga. Jadi nanti Anda dapat membaca di sini disesuaikan untuk tujuan khususnya itu mengenal masalah, maka fungsi keluarganya harus kembali aktif, harus sesuai ya. Kemudian normalisasi kehidupan keluarganya berfungsi sesuai fungsi ayah, ibu, anak. Siapa yang mengalami Oda, apakah anak, apakah orang tua, itu masing-masing memiliki fungsi peran masing-masing dan itu diharapkan dapat berfungsi. Hanya saja ketika yang mengalami Oda itu adalah ayah atau kepala keluarga, kita lihat di dalam materi kita minggu yang lalu, itu akan mengalami proses terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan, perlindungan keluarga, dan hal-hal lain ya yang berdampak
atau terdampak dari si ODA ini. Ini sama, nanti dapat dibaca ya sesuai dengan 5 tugas kesehatan keluarga. Ini tadi untuk tuk yang keempat dan yang kelima. Nah, setelah kita mendapatkan atau mengidentifikasi semua masalah yang ada di dalam keluarga, itu di dalam konsep keperawatan keluarga Anda harus menetapkan scoring ya. Scoring ini untuk menentukan diagnosis keperawatan yang mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau Anda belum melewati, nanti Anda akan mempelajari secara dalam, tapi secara umum saya gambarkan, saya jelaskan bahwa kalau kita menetapkan prioritas masalah, kita akan memiliki 4 kriteria. Yang pertama sifat masalahnya, kemudian kemungkinan masalah untuk diubah, potensial masalah dapat dicegah, dan menonjolnya masalah. Nah, ini semuanya memiliki skor karakteristik ya. Setelah itu nanti kita akan menentukan skor untuk setiap kriteria. Setelah itu skor dikali bobot didapatkan angka tertinggi, kemudian kita jumlahkan seperti ini. Nanti akan keluarlah misalnya untuk diagnosis pertama skornya misalnya 4, diagnosis kedua skornya 4,5, diagnosis ketiga skornya 3, dan seterusnya. Skor yang paling tinggi itu yang akan kita selesaikan terlebih dahulu permasalahan keluarganya. Ya. Nah, namun scoring ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan perawat untuk menyelesaikan masalah, situasi dan kondisi keluarga ya. Kemudian hal-hal lain juga dapat membuat kita untuk menyelesaikan 1 atau 2 diagnosis keperawatan itu secara bersamaan. Jadi tidak diselesaikan satu persatu ya. Misalnya gangguan rasa nyaman dengan gangguan nutrisi itu tadi kan bisa bersamaan dijalankan. Kemudian nafas tadi dengan rasa nyaman itu juga bisa bersamaan kita jalankan. Seperti itu maksudnya ya. Oke, nah implementasi keperawatan keluarga tadi sudah kita lihat ya, implementasinya itu yang ada di kolom Nursing Intervention Classification atau NIC. Jadi ada intervensi keperawatan tindakan langsung, kolaboratif. Kolaboratif itu misalnya kita akan bekerja sama dengan dokter, bekerja sama dengan fisioterapi, ahli gizi gitu ya. Tindakan observasi terkait keluhan, kemudian penurunan kesadaran, keluhan-keluhan lain, tanda gejala lain, dan implementasi tadi kalau kita lihat dari NIC itu ada yang merupakan tindakan pendidikan kesehatan ya. Nah, jangan lupa setelah kita melakukan intervensi keperawatan, implementasi keperawatan atau menyelesaikan asuhan keperawatan keluarga, pada keluarga dengan masalah apapun kita harus melakukan evaluasi keperawatan keluarga. Jadi mengkaji kemajuan status kesehatan individu dalam konteks keluarga, membandingkan respon individu dan keluarga dengan kriteria hasil dan menyimpulkan hasil kemajuan masalah serta kemajuan pencapaian tujuan keperawatan. Jadi kalau yang membandingkan respon ini sebetulnya di Nursing Outcome Classification mereka memiliki skala Likert ya yang membandingkan bagaimana skor atau skala tersebut sebelum kita melakukan intervensi, implementasi, dan setelah kita melakukan intervensi dan implementasi tersebut. Jadi ada tercapture perbedaannya gitu ya. Oke, baik, semoga dipahami untuk asuhan keperawatan keluarga tadi. Bu Heni akan melanjutkan dengan asuhan keperawatan komunitas dengan HIV/AIDS ya.
Nah, asuhan keperawatan komunitas dengan HIV/AIDS atau masyarakat dengan HIV/AIDS secara tidak langsung kita sudah mendapatkan data atau Anda sudah punya data kemarin waktu Bu Heni menjelaskan tentang fenomena di satu wilayah di Jakarta Utara, ya, yang pada saat itu terdapat tempat atau lokalisasi di mana PSK yang berisiko HIV/AIDS dan PSK HIV/AIDS itu melakukan praktik di situ dan ada risiko penyebaran HIV/AIDS yang sangat tinggi di wilayah itu. Nah, sama lah dengan apa yang kita lakukan di dalam pengkajian. Kita akan mengkaji data inti komunitas, data subsistem komunitas, dan data persepsi masyarakat dan persepsi perawatnya. Nah, mungkin Anda masih ingat atau Anda bisa melihat kembali pada PPT tersebut ada sejarah, riwayat, ya, kemudian demografi, tipe keluarga, status perkawinan, statistik vital ini maksudnya, dan nilai-nilai kepercayaan agama, data inti komunitas tersebut, kemudian data subsistem komunitas, lingkungan fisik, pelayanan kesehatan dan sosial, seperti misalnya di daerah situ ada puskesmas, dokter puskesmasnya menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat dan waktu dalam kasus itu PSK yang ada di sana gitu ya, bagaimana status ekonomi di sana. Kemudian transportasi, keamanan, politik dan pemerintahan, bahwa sebenarnya di wilayah itu ada RT, ada RW, mereka punya kartu keluarga dan seterusnya, ya. Pendidikan, rekreasi, dan data persepsi masyarakat serta persepsi perawat. Nah, dari hasil pengkajian kita kepada komunitas yang di dalamnya terdapat masyarakat dengan HIV/AIDS, ini adalah diagnosis keperawatan yang secara evidence based itu sering kita temukan atau teridentifikasi merupakan diagnosis keperawatan yang sering kita temukan, yaitu defisiensi kesehatan komunitas, perilaku kesehatan cenderung berisiko, dan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ya. Tentunya ini semua berkaitan dengan masalah HIV/AIDS di komunitas tersebut. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana rencana asuhan keperawatan komunitasnya? Pada pertemuan yang lalu Bu Heni sudah menjelaskan bahwa intervensi keperawatan komunitas untuk masalah HIV/AIDS dan masalah lain yang merupakan diagnosis keperawatan di setting komunitas itu kita selesaikan menggunakan 3 level pencegahan, ya, yaitu level pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Tentu Anda masih ingat, ya. Oke. Nah, untuk level pencegahan primer kita tujukan kepada masyarakat yang masih sehat, ya, belum menunjukkan tanda dan gejala. Kemudian prevensi sekunder kita tujukan kepada masyarakat yang sudah menunjukkan tanda dan gejala atau terpapar dengan risiko, dan prevensi tersier kita tujukan kepada masyarakat yang di dalamnya itu sudah ada masyarakat dengan ODA, ya. Misalnya data yang kita dapatkan itu adalah akses terhadap pelayanan kesehatan HIV yang minimal, tenaga VCT terlatih puskesmas yang masih terbatas, dukungan sosial kasus HIV yang tidak adekuat, adanya temuan kasus HIV, atau adanya stigma masyarakat terhadap penderita atau ODA gitu ya. Nah, ini ada upaya level primer, sekunder, tersier, baik saat menetapkan tujuan khusus maupun pada saat menetapkan rencana intervensi keperawatannya, ya. Jadi kalau prevensi primer kita lihat nanti kemampuan kompetensi masyarakat untuk melakukan pencegahan,
dan derajat kesehatan masyarakatnya tidak turun sebagai tujuan khusus. Sedangkan untuk intervensinya, untuk intervensi kepada kelompok yang masih sehat itu seperti yang kemarin Bu Heni sampaikan, pengembangan program, manajemen perilaku, modifikasi perilaku, manajemen perilaku seksual, dan monitoring kebijakan kesehatan yang banyak sudah kemarin saya infokan apakah itu dilakukan, dilaksanakan atau belum optimal ya untuk pelaksanaan pencegahan ini. Perawat level nurse generalis nanti seperti Anda itu akan melakukan upaya level pencegahan primer ya. Nah, level pencegahan sekunder itu dapat Anda lakukan ya kalau Anda sudah memiliki skill dan kompetensi, atau nanti itu nanti akan dilakukan pada perawat level magister dan level spesialis untuk prevensi sekunder dan prevensi tersiernya. Jadi kompleksitas intervensi keperawatannya untuk Anda sebagai perawat generalis itu hanya pada prevensi primer. Tapi dengan experience, pengalaman, tingkat pendidikan Anda mungkin yang nanti meningkat, Anda dapat atau memiliki kompetensi untuk melakukan level pencegahan sekunder dan tersier. Ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat kemudian diagnosis berikutnya, asuhan keperawatan untuk perilaku kesehatan berisiko, ya. Sama, ini ada prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Prevensi primernya misalnya partisipasi dalam promosi kesehatan, ini nanti yang merupakan kompetensi Anda. Perilaku promosi kesehatan, perilaku mencari kesehatan, perawatan diri sendiri, hubungan ODA dan caregiver, serta kinerja pemberi asuhan keperawatan. Ini yang harus menjadi tujuan khusus kita, ya. Nah, sedangkan tindakan keperawatannya adalah dukungan, perlindungan, panduan antisipasi, promosi kesehatan, dukungan pemberi asuhan, promosi integritas keluarga, ya, dukungan pada keluarga, terapi keluarga, peningkatan peran. Terapi keluarga pun ini dilakukan pada level magister dan spesialis betulnya, ya. Jadi yang dilakukan oleh Anda pada level generalis lebih banyak kepada level pencegahan primer dan fokusnya pada promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, ya. Tapi kita lihat untuk prevensi sekundernya seperti apa, pemulihan, penyalahgunaan perilaku seksual, kesehatan emosi, kesejahteraan caregiver, coping keluarga, fungsi keluarga, integritas keluarga, inilah yang menjadi tujuan khusus baik berupa kemampuannya, ya, adaptasinya, pengetahuan dan lain-lain, dan ini adalah intervensi keperawatan pada level sekunder. Manajemen kasus, pendidikan kesehatan, program pengembangan, ya, pemasaran sosial atau health education dengan jumlah sasaran yang banyak, manajemen penularan penyakit, dan upaya lain yang dapat Anda lihat di sini. Begitu juga nanti dengan prevensi tersier, ya, partisipasi tim kesehatan dalam keluarga, dukungan sosial ini memang kita tujukan kepada masyarakat yang sudah memiliki ODA atau kasus ODA-nya itu kita tidak sebut banyak, tapi di masyarakat itu sudah terdapat temuan kasus HIV seperti itu, ya. Oke. Ini untuk diagnosis komunitas yang ketiga, yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan komunitas. Tentunya ini adalah data, kemudian ini adalah tujuan khusus dan intervensi keperawatan pada level primer, sekunder, dan tersier yang bisa Anda baca, bisa Anda pelajari dan fokuskan pada pencegahan pada level primer. Ya, seperti itu.
Nah, berikutnya sama dengan skala prioritas pada diagnosis keperawatan keluarga, maka pada diagnosis keperawatan komunitas pun kita harus memprioritaskan masalah keperawatannya. Jadi dari 3 diagnosis tadi kita lihat, kita evaluasi atau kita review bagaimana perhatian masyarakat. Apakah masyarakat memang memberikan atensi, memberikan perhatian, oh iya penting untuk dicegah ya, bahayanya itu memang berat, kita harus mengelola dengan kemampuan apa gitu. Ini nanti juga akan Anda pelajari di dalam mata kuliah keperawatan keluarga dan komunitas ya. Cara menghitung skor ini. Jadi ada pertimbangan Anda sebagai perawat menentukan skornya ini, perhatian masyarakat skornya adalah misalnya rendah. Perhatian masyarakat skornya itu sangat tinggi, misalnya poin prevalensinya, pencegahannya, tingkat bahayanya, dan kemungkinan untuk dikelola. Ini semua nanti Anda pertimbangkan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Kemudian kemampuan petugas kesehatan, ketersediaan sumber-sumber gitu ya. Jadi banyak hal yang harus Anda review, harus Anda ukur sebelum Anda menetapkan ya diagnosis keperawatan komunitas yang mana yang akan kita prioritaskan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya seperti yang dituliskan dari intervensi keperawatan atau NIC tadi, maka implementasi keperawatan komunitas itu ada berbagai bentuk. Yang pertama adalah misalnya ya, strategi proses kelompok, pendidikan kesehatan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk strategi proses kelompok, misalnya di satu RW atau di satu kelurahan, kita buatlah kelompok pemerhati ODA yang mensupport, memberikan pendidikan kesehatan, memperhatikan, memberikan, melakukan upaya promosi kesehatan, mencegah penularan ya, tanpa adanya aspek diskriminasi, stigma atau memblaming atau menyalahkan ODA yang sudah ada, yang sudah ditemukan di wilayah kelurahan tersebut ya. Kita bentuklah kelompok-kelompok pemerhati, kelompok pendukung ODA, atau kelompok apapun yang sifatnya suportif terhadap ODA, memenuhi kebutuhan kesehatan, kebutuhan makan minum ya, dan ini tentunya dananya dapat disupport dari pemerintah, dari LSM atau lembaga-lembaga lain yang memberikan perhatian kepada ODA ya. Pendidikan kesehatan ini sama, ini dengan health education seperti Bu Heni contohkan minggu yang lalu, pendidikan kesehatan kita kepada anak sekolah, kepada remaja, kepada kelompok orang yang pekerjaannya memiliki risiko tinggi untuk terkena HIV/AIDS ya. Kemudian kemitraan dengan sekolah, dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga tadi yang memberikan perhatian ya, atau kita bermitra pada siapapun institusi yang mau bekerja sama menguntungkan kita dan mereka, dan kemudian upaya itu tentunya untuk mengoptimalkan kesehatan si ODA dan mencegah penularan ODA kepada masyarakat yang lebih banyak. Pemberdayaan masyarakat, misalnya kita bisa membentuk kader ODA atau misalnya remaja tanggap reproduksi sehat gitu ya. Atau kita menetapkan pemberdayaan masyarakat yang lain, apakah dengan pemberian dana, penggalangan dana, supporting ODA. Itu bisa kita lakukan berupa implementasi keperawatan di komunitas, dan itu merupakan turunan dari nursing intervention classification yang tadi sudah ditetapkan di contoh dokumentasi keperawatan tadi ya. Berikutnya sama dengan
asuhan keperawatan pada level keluarga, maka di komunitas pun kita harus melakukan evaluasi keperawatan komunitas. Jadi setelah kita melakukan asuhan keperawatan, maksud Bu Heni melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis, menetapkan perencanaan, melakukan implementasi, kita harus mengevaluasi struktur, proses, dan hasil. Jadi tindakan evaluasi itu bisa menilai respon verbal dan non-verbal komunitas setelah kita memberikan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, ya. Kita juga bisa menilai kemajuan oleh komunitas setelah dilakukan oleh intervensi keperawatan dan mencatat adanya kasus baru yang dirujuk ke rumah sakit. Jadi kalau respon verbal dan non-verbal ini setelah Anda melakukan pendidikan kesehatan misalnya ya, kan Bu Heni jelaskan bukan tentang ODA-nya tapi tentang reproduksi sehatnya, cara mencegah supaya terhindar dari penyakit menular seksual. Itu ternyata setelah kita berikan pendidikan kesehatan itu masyarakatnya 80% mampu menjelaskan kembali, mendemonstrasikan cara berkomunikasinya gitu ya. Kemudian menilai kemajuan komunitas itu misalnya kita tidak menemukan adanya masyarakat dengan tanda gejala atau yang beresiko ODA di satu kelurahan tadi ya. Dan kemudian yang paling penting itu misalnya tidak ada kasus baru dari kasus yang sudah ada ya. Tidak ada tambahan berarti tidak ada penularan baru atau tidak ada temuan baru terhadap kasus ODA yang dirujuk ke rumah sakit. Jadi itu cara mengevaluasi dari intervensi keperawatan atau catatan pada NIC tadi yang sudah kita susun. Ya, seperti itu. Baik, itu saja semua materi Bu Heni pada sore ini berkaitan dengan asuhan keperawatan HIV/AIDS pada keluarga dan komunitas ya. Ada satu topik yang diberikan oleh Dr. Samsu Rizal Zauzi yang di-share oleh Pak Agung ya, PPT tentang asuhan keperawatan, bukan asuhan keperawatan tapi bagaimana keluarga dengan ODA ya. Bagaimana perawatannya dari pendekatan mereka, nanti Bu Heni berikan saja PPT-nya. Menurut saya itu pengetahuannya sangat-sangat umum ya, sangat umum jika misalnya di dalam keluarga itu kita memiliki satu ODA. Jadi PPT itu belum menjelaskan bagaimana kita sebagai seorang perawat, pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang perawat. Seperti itu, nanti si Pen bisa menghubungi saya ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami oleh semua mahasiswa. Sampai bertemu lagi di mata kuliah atau di materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.